Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi melanjutkan rutinitas kita setiap malam Selasa tahsin bersama di Masjid Jamasbah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan terus untuk ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ta'allamal Qur'an, belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jika kita sudah belajar, tentunya kita punya kewajiban untuk juga mengajarkannya. Jika kita sudah mengajar pun, kita juga punya kewajiban untuk belajar. Karena yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah habis-habis. Termasuk Al-Quran yang kita pelajari pun, atau tahsinul Quran yang kita pelajari pun mungkin tidak akan habis-habis. Termasuk ilmu Al-Quran, ya. Jurusan Al-Quran itu sangat-sangat banyak, ya. Kalau kita mungkin masuk ke universitas-universitas yang agama seperti mungkin di Madinah atau di Arab Saudi, di sana ada jurusan-jurusan atau fakultas-fakultas Al-Quran. Masya Allah. Di Indonesia kan nggak ada, ya. Fakultas kedokteran, fakultas ini. Tapi Masya Allah di sana ada fakultas Al-Quran. Fakultas Quran bahkan menjadi fakultas yang paling susah, ya, di seluruh universitas agama di dunia. Universitas Quran itu membahas tentang Al-Quran dan qiraat. Ya, istilahnya ya tentang qiraat Al-Quran, ya. Justru lebih susah dibandingkan mungkin ilmu fiqih, ilmu aqidah dan yang lainnya. Karena kita sudah membahas tentang pelafazan, ya. Kan semua orang mungkin merasakan yang namanya melafadzkan Al-Quran dengan benar-benar fase itu pun juga rada sedikit rumit, ya. Kita pun di sini merasakan mungkin saja selama yang memperbaiki bacaan ini kok agak susah gitu, ya. Agak sedikit rada susah melafadzkan huruf benar-benar mutqin, benar-benar fasih seperti itu, ya. Jadi kembali kepada bagaimana proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an. Tentunya Al-Qur'an pun pertama kali diajarkan di Mekkah Al-Mukarramah, di Gua Hira, dan juga cara Al-Qur'an itu diajarkan pun dengan talqin, ya. Seperti kita setiap malam Selasa kita talqin diikuti, talqin diikuti. Rasulullah pun juga belajar pertama kali kepada Jibril dengan ditalqin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan diulang-ulang, ya. Makanya mengulang ini sunnah gitu, ya. Ulang satu ayat belum fase, ulangi lagi. Justru Rasulullah bahkan tidak bisa membaca di awal-awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Beliau mengatakan ma ana biqari. Sampai 3 kali, 5 kali, berkali-kali baru mengucapkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti kita, ya, mengulang-ulang pelafatan. Bagaimana Al-Quran awal-awal diajarkan, maka dengan talqin. Dan juga sebenarnya Al-Quran di awal-awal pun juga dengan dihafal, ya. Makanya sunnahnya Al-Quran itu ya dihafal, ya. Sunnahnya Al-Quran itu ya dihafal, dibaca bil ghaib. Karena mungkin di akhir ini sudah banyak mushaf Al-Quran. Bahkan sekarang sudah sangat-sangat canggih, Al-Quran ada di HP kita, di aplikasi HP kita. Maka mungkin tinggal membaca saja, ya. Walaupun di awal-awal Al-Quran itu ditulis juga, ya, belum sempurna, ya. Coba kita lihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit mengkhatamkan Al-Quran berpuluh-puluh kali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelafatan yang sahih, dengan pelafatan yang fasih. Zaid bin Thabit berkali-kali, bahkan setahun sebelum Rasulullah wafat, beliau mengkhatamkan 3 kali khatam fasahah dengan fasih pelafatan di hadapan Rasulullah. Maka tidak heran beliau bukan hanya hafal itu Al-Quran, tapi juga hafal makhrajnya, hafal hurufnya. Karena banyak sekarang orang yang hafal Quran tapi nggak hafal makhrajnya, ya.
Maksudnya hafal Quran pas baca setoran hafalan bingung ini ha atau ha gitu ya. Ya, sya atau tha ya, lihat Quran lagi ya. Berarti belum hafal nih makhrajnya gitu kan. Tanda berarti belum hafal makhrajnya. Maka Zaid bin Thabit beliau hafal semua. Bahkan setelah Rasulullah wafat, beliau hafal sehingga Utsman bin Affan memerintahkan beliau untuk menulis Al-Quran dengan sebaik mungkin penulisan yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Maka tidak heran beliau menjadi orang yang pertama menulis Al-Quran dengan benar. Tentu beliau sudah hafal ayatnya dan juga hafal makhrajnya. Maka bagaimana sekarang kita ini ya tidak membaca kalau bisa gitu kan. Pas baca kita sudah hafal gitu ya. Maka ini sangat-sangat berpengaruh bagi kita ya, karena yang namanya menghafal tidak bisa kita pisahkan dengan makhraj. Kalau kita sedang memperbaiki makharijul huruf tahsin, tidak bisa kita pisahkan juga dengan menghafal okay? Jadi menghafal makhraj, makhraj menghafal. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau kita sekarang sedang memperbaiki pelafatan tahsin kita, maka minim-minimnya kita hafal juz ammah lagi. Juz ammah itu kita hafal. Ya, karena mungkin kita mengulang lagi juz ammah selesai, kita ulang lagi juz ammah sampai benar-benar mentok ya. Karena target kita pun bukan mengulang-ulang, bukan sekedar mengulang, tapi target kita bagaimana satu persatu pas suruh dibaca itu sudah tidak ada yang salah. Itu target kita. Bagaimana kita dapat setiap malam Selasa ini bisa merubah pelafatan kita mungkin yang masih belum sempurna atau masih kurang sempurna pelafatannya. Bagaimana kita datang malam Selasa ini dapat pelajaran dari malam Selasa. Ada perubahan. Ya, kita pulang ke rumah kita atau berkali-kali kita datang rutin ke Jamasbah ini, istiqomah ke Jamasbah ini bisa benar-benar merubah pelafatan kita ya. Ya. Jika kita mungkin membaca di samping orang luar ya, ada yang tanya kok berubah bacaannya lebih bagus, ya, jawabannya malam Selasa saya ikut tahsin. Masya Allah ya, ada hasil. Kita belajar ke sini ada hasilnya ya, karena tujuan kita ke sini pun juga untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, tidak ada yang lain ya. Maka bagaimana malam Selasa ini ada yang kita peroleh, jangan sampai tidak ada sama sekali yang kita peroleh selama malam Selasa kita rutin datang ke sini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki lisan kita, meringankan lisan kita terus untuk memperbaiki pelafatan sampai benar-benar fasih pelafatan kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tujuan kita bagaimana bacaan Al-Qur'an kita itu fasih, tidak ada yang lain ya. Fasih, fasih, fasih ya. Karena bagaimana Al-Qur'an itu turun, tentunya Al-Quran itu turun dengan bacaan yang fasih, dengan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana bacaan Al-Quran yang kita baca itu seperti yang beliau baca, seperti yang beliau baca. Karena asli Al-Qurannya kayak gitu. Al-Quran itu dibacanya aslinya kayak bacaan Rasulullah, bukan bacaan siapa ya. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, maka bacalah seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tentu jika kita sudah belajar dengan pelafatan yang bersanad, karena sanad itu menyambung kepada Rasulullah SAW, maka tentu bacaan itu akan sampai atau seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tayyib, kita mulai. Kemarin terakhir kita membaca surah Al-Alaq. InsyaAllah malam ini kita membaca surah At-Tin. Ya, suratnya sedikit lebih gampang dibandingkan Al-Alaq ya, dan lebih pendek juga insyaallah. Ya, semoga bisa maksimal pelafatannya tentunya. Kita mulai dari ta'awun seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Nirrajim. Nirrajim. Mengulang seperti ini yang paling penting sebenarnya. Diulang suaranya, kita dengarkan, kita ulang lagi sampai suara yang kita dengarkan itu benar-benar plek seperti apa yang kita lafadzkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ro-nya kita tebalkan, ya. Bagaimana cara menebalkan ro? Kita ulang-ulang terus nih ya. Kita ulang-ulang terus. Mungkin yang sudah benar-benar lumayan pelafatannya, ya biasa saja. Tapi yang mungkin masih kurang-kurang, kita perbaiki lagi ya pelafatannya sampai benar-benar full gitu, sampai benar-benar fasih ro-nya. Bagaimana cara menebalkan ro? Memang berbeda-beda. Ada yang hiu, ada yang hir, beda-beda. Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ulangi, ro-nya tebalkan lagi, hir, tebalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Niru. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ruh. Jangan sampai dilafadzkan ruh ke samping. Ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Niru. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya, kita perhatikan di sini sama-sama ta. Wattini wazzaitun. Tetap ada hamasnya walaupun harakatnya hidup. Ta, fathah, kasrah, dhammah. Tetap hidup, tetap ada harakat atau pelafatan hamasnya. Wattini wazzaitun, bukan wazzaitun. Tun, ini ta. Tu. Wattini wazzaitun. Wazzaitun. Ya, silakan. Mungkin lebih berat kalau kita melafadzkan basmalah dibandingkan wattini wazzaitun ya. Ya, coba kita ulang basmalah ya. Ya, karena huruf ra-nya yang kadang membuat berat ya. Wattini wazzaitun sangat mudah kita lafadzkan. Kalau basmalah ra-nya yang agak berat. Ya, saya ulangi basmalah dulu baru ke wazzaitun. Wattini wazzaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, monggo silakan Pak. Bismillah. Hir, tebalkan Pak. Hir. Mungkin AC-nya panas. AC-nya panas. Panas sekali. Ulangi lagi Pak. Bismillah. Niaqul, tebalkan. Silakan lanjut. Belakang silakan. Bismillah. Ruh. Ruh. Ya. Silakan. Hiru. Hiru. Ya. Silakan. Silakan, monggo. Hiru. Roknya tebalkan lagi. Silakan. Bukan nirwahim, nirwahim, rohwahim. Silakan bismillah. Pendekat bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat saja. Kurangi. Masih bismillahir. Bismillahir langsung hilahir. 2 harakat. Bismillahir langsung. Kurangi. Niru. Ulangi lagi bismillah. Kepanjangan lagi, kurangi lagi matnya. Ulangi lagi bismillah. Iya, emang perlu diulang-ulang. Silakan lanjut. Bismillah. Bismillahir. Kurangi lagi, jangan semuanya dari panjang. Ya, bismillahir. Bismillahir. Nir, tebalkan. Bismillah. Nirlu. Nirlu. Ulangi lagi bismillah. Ya, silakan, monggo silakan. Monggo silakan. Iya, memang perlu kita tekankan, kita ulang-ulang sampai benar-benar mungkin pelafatannya. Ya, seperti ini yang cara kita agar pelafatannya bagus, ada hasilnya seperti ini. Satu-satu kita tekankan. Ini akan berhasil, ya, akan ada hasil dibandingkan kita hanya bersama-sama terus. Ya. Kita lanjutkan ke ayat pertama. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Silakan monggo. Wattini waz langsung. Wazzaitun tun. Wattini ulangnya. Lanjut silakan. Wazzaitun, tekan zainya. Wazzaitun ya Pak, silakan. Oke, lanjut silakan, monggo. Lanjut lagi silakan. Dapat lagi silakan. Monggo silakan. Wattini waz, Pak, langsung pendekkan. Wazzai, zai. Iya, saya ulangi. Wattini wazzaitun.
Taib, di sini ada huruf ta, tebalkan. Wa turi sinin. Tu, bukan tu pentung ya. Tu biasa. Wa tu wa turi sinin. Wa turi sinin. Silakan lanjut. Lanjut silakan. Monggo. Lanjut. Iya. Wa turi sinin. Ya, ra di sini tipiskan karena ra kasrah, ri bukan wa turi, ri, tapi turi, ya. Namanya di sini pasar Turi, ya, kampung Turi, Turi, ya. Turi pakai ta, ya. Bukan kampung Turi, tapi kampung Turi. Kampung Turi, Turi, ya, pakai ta. Baik, wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal, kita perhatikan di situ, zal, lamnya jangan sampai dipantulkan. Zal baladil, ya. Jangan sampai hadzal baladil. Hadzal baladil. Wa hadzal baladil amin. وهذا ذل وهذا البلد الأمين. بلد الأمين. Silakan Pak lagi. Lanjut silakan. Iya, saya rasa tin ini emang sangat-sangat mudah ya dibandingkan surat lain. Ya mungkin pada hafal nih semua, pada hafal dan juga mudah dibandingkan al-alaq kemarin Iqra itu lumayan lebih susah ya. Karena pelafatan huruf-huruf itu sangat berpengaruh ya. Termasuk huruf-huruf isti'la. Kalau banyak huruf isti'la biasanya rada susah, kayak di Al-Fatihah ya. Lumayan susah itu. Masuk ke iya sampai akhir itu banyak huruf-huruf tebal. Lebih sulit Al-Fatihah dibandingkan At-Tin mungkin ya. Ya, saya ulangi mungkin. Iya. Saya ulangi. Wa hadzal baladil amin. Perhatikan lagi huruf tipis, huruf istifal, bukan wahal, ha, pihe, he. Coba bedakan suara antara ha, he, ya. Ketika saya bilang he, jangan sampai kita berpikiran ini tipis banget. Kok kayak he? Ini bukan he, tapi he biasa. He. Ini mengantisipasi supaya tidak tebal menjadi ha, ya. Karena ada beberapa ya murid saya ketika saya mengajar nih beberapa hari yang lalu, kok kayak he kedengarannya ya. Memang kayak he, tapi ternyata enggak. Wah, biasa ha. Antisipasi agar tidak menjadi ho, ya. Tapi kalau kita bilang wahedil, ini juga salah. Wahedil, he, ini he juga kan. Wah, biasa tipiskan. Wahadzal baladil amin. Lanjut silakan. Monggo silakan. Lanjut silakan. Lanjut silakan.
Ini kalau gampang gini semua satu ayat ya, cukup ya. Silakan lanjut. Lanjut silakan. Lanjut. Tapi ada beberapa orang yang membaca, masya Allah ini sangat mudah padahal. Dibaca, masya Allah dipanjangkan. Ada beberapa orang yang membaca seperti ini. Wa hadzal baladil amin. Dipanjangkan hanya. Ini masya Allah. Cuman alhamdulillah di sini masya Allah. Kita ulangi lagi. Wa hadzal baladil amin. Lanjut. Iya, ini lumayan ya ayat setelahnya ya. Ada qalqalahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kita perhatikan dari laqad. Laqad tipiskan dal qalqalahnya, jangan ketebalan. Laqad, tapi laqad. D tipiskan saja. Laqad khalaqna. Khalaqu. Jangan sampai khalaqna, tapi khalaqnal. Tipiskan. Di sini ada ikhfa ke arah sin. Nun sukun ketemu sin. Insa. Dipaskan, jangan sampai ketebalan. Iosa, ini salah juga. Tipiskan. Insana fi. Fi majais munfasil. Fi sani taqwim. Qaf qalqalah sugra. Taqwim. Taqwim. Ya. Saya ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 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 Jadi tak ya. Ta biasa. Jangan sampai taqo ta insana fi ahsani tak ya, tak jitak ya. Ta biasa ta. Laqad, kita perhatikan qalqalahnya semuanya sugro ya, sugro, kecil, jangan sampai ditekan. Ya, laqad biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, lanjut silakan, Pak. Tipiskan. Khalaqonal. Qalqalahnya biasa. Khalaqonal. Taqwim coba. Langsung taqwim coba. Taqwim. Monggo silakan setelahnya, Pak. Bukan laqad, Pak. Laqad. Laqad langsung lanya pendek ya. Laqad langsung. Laqad. Laqad langsung, Pak. Laqad. Nggih, laqad. Teruskan, Pak. Insana.
Lanjut silakan monggo. Khalaqnal sempurnakan coba. Khalaqnal nal sempurnakan dulu Pak. Nal Oke. Silakan. Iya, kita ulangi lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Laqad lam takkid ya. Kalau kita panjangkan maka kita bisa masuk kepada lahnun jali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan manusia dengan sempurna, sebaik mungkin ya. Kalau kita memanjangkan lam, laqad tidak sempurna manusia ya. Jadi kita menyalahi perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dipendekkan laqad lam takkid. Sama dengan kita membaca la a'budu ma ta'budun. Kita pendekkan la a'budu ya. Artinya kan saya tidak akan pernah menyembah berhala yang kalian sembah. Kita bilang la a'budu. Kami akan benar-benar nyembah berhala yang kamu sembah. Masya Allah, bisa mengeluarkan kita dari Islam kalau kita sengaja. Kalau sengaja, lain kalau nggak sengaja memang belum bisa baca Quran ya. Harus kita panjangkan. Tapi ini lam kebalikannya. Laqad lam takkid, benar-benar sempurna manusia diciptakan. Laqad khalaqnal insan. Saya ulangi lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Monggo silakan Pak. Lanjut. Lanjut silakan Pak. Khalaqu, bukan khalaqah, Pak. Khalaqu silakan Pak. Ya, monggo silakan setelahnya. Lanjut, silakan. Taqwim. Saya ulangi. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Tetap kita berhati-hati dengan huruf istifal yang tipis jadi tebal. Laqad le laqad khalaqnal laqad. Kecuali memang suara kita nggak bisa lagi dirubah, ya beda lagi ya. Jadi suara ini memang kalau kita masih bisa merubah, kita paksakan untuk merubah ya. Karena banyak teman-teman kami yang belajar Al-Quran atau belajar tahsin ini di awal-awal masih tebal ya. Tebal pelafatannya, tapi dilatih terus setiap hari latihan tahsin, masya Allah sebulan bisa berubah dengan pelafatan yang tipis ya. Yang awalnya laqad jadi laqad khalaq, tipiskan. Saya ulangi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
أحسن تقويم. Silakan lanjut. Masya Allah, jika kita seperti ini terus ya, mungkin bisa jadi bekal bagi kita untuk menjadi qori. Ini Masya Allah ya. Kalau suatu saat jadi qori gitu kan, ini melatih mental juga, apalagi sampai banyak gitu kan, satu-satu. Ini Masya Allah, jika bacaan kita lebih lantang gitu kan. Ini Masya Allah, termasuk juga memperbaiki pelafatan kita. Ya silakan lanjutkan. Laqad khalaqnal. Tahan sedikit. Insa. Ya silakan. Ahsani. Ha. Iya. Enggak. Ya. Bukan khalaqnal. Silakan. Monggo silakan, Pak. Laqad Sanitok tebal sedikit tapi kan sanitaqoh nggih. Ulangi lagi sanita ya. Ta. Laqad Iya, kita lanjutkan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, sama di situ dalnya qalqalah sughra, radadna. Hu dari pangkal sedikit saja. Bukan as asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Iya, kita sekalian sekarang juga belajar irama. Ini irama yang kita pakai sekarang, irama ros, okay? Irama ros. Yang mungkin sekarang tertarik untuk belajar irama, ya. Sekarang kita pakai irama ros. Mungkin saja nanti minggu depan kita pakai irama yang lain, ya. Sekalian kita pakai irama, sekalian juga tahsin. Karena tahsin itu tidak menghalangi kita untuk tidak memakai irama, ya. Memakai irama juga bisa kita tahsin, walaupun iramanya yang tidak banyak cengkak-cengkoknya juga, ya. Kalau kita pakai irama yang kayak Muhammad Toha nggak bisa, ya. Banyak cengkak-cengkoknya gini-gininya, ya. Maka pakai irama yang datar, ya. Irama datar, ros seperti Syekh Sudai, Syekh Al-Ghamidi atau Syekh yang masih lurus pelafatannya, sedikit lebih ringan, ya. Saya ulangi. ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. Lanjut silakan. Tahan dulu, tertumma tahan gunanya.
Monggo silakan. Rodadna, langsung nyambung rodadna. Lanjut. Lanjut silakan Pak. Lanjut silakan. Ya, makanya kalau kita ngepas bacaannya gak mungkin ada teguran gitu, pasti itu ya. Kalau kita ngepas bacaannya pasti melurus pasti. Jadi bagaimana kita ngepaskan pelafatan itu? Rodadna, paskan jangan sampai rodadna. Dipaskan pelafatannya supaya benar-benar pas gitu enggak. Silakan Pak, silakan lanjutkan, monggo. Rodadna, pas Pak. Monggo silakan setelahnya Pak. Ditahan Pak, tahan dulu. Guna. Rodadna sedikit pelan Pak. Rodadna pelan dikit Pak. Rodadna nggih. Ya di sini summa ini kan gunnah, ya, gunnah summa. Bagaimana kita bisa menahan? Summa ini termasuk dari gunnah yang paling sempurna dari hidung semua. Summa maksimal tahan 4 harakat, 4 harakat maksimal. Jangan sampai terlalu pendek. Summa rodat, summa keburu-buru. Summa rodadna. Rodadna, jangan sampai jadi qalqalah kubra. Rodadna, tipiskan. Rodadna. Saya ulangi. Thumma radadnahu asfala safilin. Lanjut silakan Pak. Oke, lanjut silakan. Lanjut silakan. Rodadna, tipiskan Pak. Rodadna. Tahan sedikit Pak mimnya. Iya, memang terkadang kita pun menahan gunnah ini rada sedikit rumit ya, sedikit memang kurang ya, masih rada berat gitu. Thumma, maka kita biasakan agar bisa menahan ya. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم Kita perhatikan di sini illalladzi. Jangan sampai kita menyempatkan untuk menahan ya. Sampai jadi illa langsung illalladzi, zalnya tipiskan. Jangan sampai jadi illalladzi. Saya sering sekali mendengar bacaan illalladzi. Ini zat bukan zal. Ladzi.
Kemudian amanu, bukan a tapi amanu, nu wa amilus. Ya, jangan sampai wa amilus, wa amilus. Ini ke arah sin. Amilus, su, milus. Wa amilus, lus ke arah sod. Wa amilus so, tebalkan sodnya. Bareng-bareng. Illalladzina amanu. Amanu wa amilus solihati falahum. So, jangan sampai menjadi wa amilus so, tebalkan langsung. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum. فلهم أجر غير ممنون. Kita perhatikan dari falahum, hum biasa, jangan terlalu menekan ha sampai falahum, hum biasa aja. Falahum sedikit, kemudian jim qalqalah. Ajirun, bukan acu, ajirun, tebalkan ra-nya bareng-bareng. Falahum ajirun, run ghairu غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. Silakan lanjut. Monggo silakan Pak. Illal ladzina amanu. Mamnun nggih. Lanjut silakan nggih. Mamnun nggih, mamnun. Soliha, soliha, soliha. Bukan aja. Saya lanjutkan Saya lanjutkan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kita perhatikan ainnya dan zalnya. Yukadzibu, bukan yukadzibu tapi yukadzibu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Silakan lagi Pak, silakan. Fama yukadz, monggo. Tekan.
Ba. 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 Nah, latihan seperti ini. Silakan ulangi lagi, Pak. Fama yukal. Dan biddi biasa. Saya ada sedikit lagi. Biddi. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jadi alaihissallah sirnya tetap tipis, jangan sampai ngikut tebal. Alaihissallah, sallah, sallah, ya, sallah, alaihissallah, hu bi ya perhatikan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, silakan lanjutkan. Ya, saya ulangi lagi. Kita perhatikan di sini haknya, hak sukun dan hak hidup dan hak sukunnya. Hakimin, hak fathah. Hak sukun. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah menyelesaikan satu surat At-Tin. Kita kembali kepada tajwid, ya. Tentunya ilmu tajwid ini sebagai perantara kita agar pelafatan kita benar. Tentunya ilmu tajwid itu sebenarnya hanya ilmu panduannya, ya. Kalau kita buka sekarang buku-buku tajwid banyak sekali. Bahkan sekarang buku tajwid sudah ada yang 1000 lembar segini, masya Allah. Itu gak tahu isinya apa, ya. Isinya buku tajwid, gak tahu menjelaskan apa. Ini masya Allah di akhir zaman itu buku tajwid sudah banyak berserakan, tapi pelafatan sangat-sangat kurang, ya. Jadi banyak sekali sekarang SMA IT, SMP IT yang menerapkan tajwid, ilmu tajwid. Pokoknya buku panduan selesai setahun, ya. Buku panduan 3000 lembar, 300 lembar gitu, ya. Selesai 1 tahun, ya. Sementara praktek kurang, ya. Maka bagaimana sekarang kita praktik yang pertama kali? Beberapa sekolah sekarang kewalahan ketika santrinya atau muridnya mereka punya target hafalan 1 juz, ya. Punya buku panduan tajwid, ya. Sementara 1 minggu 3 kali jam Al-Quran, ya, prakteknya kurang, ya. Kurang mentalkinnya, mentashehnya kurang, ya. Hanya disuruh ngafal sendiri, setoran sendiri, ya. Tak pernah ditalkin. Karena cara mengajarkan mereka pun ketika mereka masih usia SD, SMP, bahkan yang mungkin usia sudah tua, senja bahkan, memang yang paling baik dengan talqin. Ditalqin baru dihafal, talqin dihafal. Ya, maka yang pertama kali sebenarnya sebelum menghafal pun itu dengan tahsin. Maka ada program sekarang di pondok pesantren yang bagus itu, masya Allah, di Bogor. Ada pondok bagaimana sebelum menghafal itu 3 bulan pertama itu wajib tahsin, ya. Tidak boleh menghafal. Semua santri wajib tahsin 1 hari minimal 2 jam tahsin, mengulang, ya. Jadi guru kita depan kita nalkin, ya. Al-Fatihah nyampe di ain kurang, ya udah ain tuh berhenti mandek tuh. Nah, dulu setengah jam. Nah sampai setengah jam. Baru mungkin lanjut lagi. Nanti 1 jam lagi gitu. Jadi itu sangat-sangat memaksimalkan. Ini saya masya Allah. Dan semua santrinya rata. Setelah 3 bulan mereka menghafal, ya, dalam setahun 2 tahun sudah hafal 30 juz plus makhrajnya, masya Allah, ya. Ketika saya ke sana, masya Allah, ya, imamnya semua santri dan imamnya itu mirip semua pelafatannya, makhrajnya, masya Allah, ya. Kita mendengar pun senang, ya.
Gak perlu syekhnya, gak perlu gurunya yang jadi imam, santrinya dia sudah mirip semua. Seperti bersanad semua itu, Masya Allah. Dan Masya Allah setiap tahunnya meluluskan sekitar 70 sampai 80 santri. Setiap tahunnya. Ini Masya Allah. Hafalan juga iya, ya, makhraj juga iya. Ini Masya Allah. Maka kita sempurnakan tentunya Al-Quran yang kita baca atau yang kita hafal dengan makharijul huruf. Tidak ada yang lain, ya. Tentu panjang pendek itu sudah lain lagi, ya. Maka tentu kalau panjang pendek belum benar, lebih baik kita perbaiki panjang pendek terlebih dahulu. Baru musafah, fasaha atau tahsin, ya. Karena panjang pendek itu belum benar, berarti kita tentunya belum belajar baca Quran, ya. Kalau baca Quran sudah lancar, berarti panjang pendek pasti sudah faham, ya. Karena ada beberapa kita mungkin sudah belajar tahsin, tapi panjang pendek belum benar. Seperti mungkin kayak kemarin ada yang membaca labithina fiha aqaba, labithina fiha aqaba, dipendekkan semua kan. Jadi berarti kan belum belajar panjang pendek seperti itu. Maka tentu ketika panjang pendek belum benar, tentunya perbaiki terlebih dahulu baru fasaha atau tahsin, ya. Maka dasar kita mengajarkan juga masih kecilnya TK, SD, SMP, masih pemula, itu dasarnya mereka wajib di tahsin yang pertama kali makhraj dan panjang pendek. Kalau dua ini sudah minimal, makhrajnya minimal, minimnya kalau baca Quran wadduha wallaili idza saja syaitonir rajim, ini udah minimal dibandingkan a'udzubillah, udah enggak benar ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim hirrahmanirrahim, ini udah minimal, ya, dibandingkan yang sama sekali tidak bisa, ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu, ya. Lebih lain lagi merubah makhraj, ya, merubah pelafatan. Maka minimnya pelafatan itu sudah benar, tajwid sudah benar, maka baru kita perbaiki tahsin, ya. Tahsin terlebih dahulu baru menghafal. Karena konsep Rasulullah pun mengajarkan kepada para sahabat juga dengan talqin. Walaupun di zaman itu pun tidak ada yang namanya ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid. Jadi kalau kita sekarang membahas tentang buku panduan, seperti kita dulu awal-awal kan kita pakai teori, ya, ada teori, ada bab guna, ada bab ini, ikhfa, mat, semua itu kita bahas. Itu penting. Cuman kalau kita langsung praktek, tidak perlu lagi yang namanya buku panduan, tidak perlu lagi teori, langsung praktek. Ada mad jaiz kita panjangkan, udah otomatis itu kita jelaskan langsung, sudah ngerti. Gak perlu kita mad jaiz adalah mad jaiz panjangnya segini, gak perlu. Kalau sudah praktek, sudah semua kita dapat. Praktek dapat, teori dapat juga. Tentunya dua-duanya kita dapat. Gak perlu kita tulis sebenarnya. Kalau kita pengen nulis juga bisa sebenarnya, cuman cukup kita pakai buku panduan atau langsung praktek. Yang namanya tahsin itu langsung praktek. Tentunya tujuan kita kan agar bacaan Al-Quran kita benar, bukan teori kita pahami, kita dapat ilmu dari teori. Bagaimana pelafatan yang kita lafadzkan itu sesuai yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk ta'allamal Quran, ya, karena sekarang kita di sini semua ta'allamal Quran, tentunya juga nanti akan ada wa'allamah, ya. Setelah itu kita mengajarkan kepada siapapun yang belum bisa baca Quran, keluarga kita, mungkin tetangga kita, bapak kita atau anak kita yang belum bisa baca Quran, kita ajarkan walaupun itu hanya satu huruf, to, sya, kho, si, ya, kita ajarkan itu. Apa yang kita dapatkan di malam Selasa ini, minim-minimnya kita ajarkan satu huruf, maka insya Allah sangat-sangat berpahala, ya. Setiap huruf yang kita ajarkan akan ngalir pahalanya. Termasuk kalau kita ingin mengajarkan Al-Quran, kalau sekarang mungkin Masya Allah lagi benar-benar viral kan di medsos, media sosial, sudah dipakai banget itu. Kalau kita pengen ngajar di sana, Masya Allah, ya, ngajar di media sosial, ya, kita posting pelafatan huruf, di share. Setiap yang mendengarkan pahala dengar ke kita, ya, ngalir ke kita pahalanya. Itu Masya Allah, ya. Jadi medsos itu kita isi sekarang, bagaimana kita isi dengan pelafatan yang benar, kita ajarkan, daripada sekarang medsos istrinya yang gitu-gitu isinya kan, isinya yang seperti itu. Maka bagaimana kita isi dengan hal yang positif, kita isi dengan Al-Quran, ya. Makanya sekarang juga anak-anak penghafal Quran, kori itu jangan sampai nyeleneh sampai postingannya, ya. Postingannya hanya Quran aja gitu kan, tentang dakwah, ya kan. Ada sekarang
Ahlul Quran postingnya tentang pamer apa gitu kan, promosi, iklan semua kan. Makanya gak benar sebenarnya. Walaupun kemarin saya ketemu dengan beberapa ustadz ketika saya acara dengan Ustadz Umar Mita, Dr. Zaidul, beliau mengatakan kori ini perlu postingannya juga Quran saja. Ngapain posting yang lain gitu kan? Kita kan Ahlul Quran, kita hanya mengajarkan Al-Quran saja. Bagaimana yang kita sebarkan, kita syiarkan itu hanya Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk terus istiqomah datang setiap malam Selasa ini ya. Tentunya kelihatan yang rutin Masya Allah sangat-sangat kelihatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan terus untuk ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.